dari buku yang diterbitkan Dinas P&K ini kan ini lebih banyak menceritakan setelah era Demak untuk background sejarahnya setelah era Demak. Begitu juga dengan Babat Tanah Jawa yang dari Sadu Budi. Ini juga banyak diceritakan itu setelah Majapahit jatuh. Jadi banyak bab pertama itu bedahipun Mojopahit sirna ilang kertaning bumi. Setelah itu ateke Bintoro atau Demak. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam kasanah para penggiat budaya Jawa, tentu mereka sempat mendengar buku Serat Babat Tanah Jawa. Di medsos pun, terutama di Facebook, juga berseliweran opini-opini. Ada yang mempercayai begitu saja tentang Serat Babat Tanah Jawa. Ada juga yang menganggap Serat Babat tersebut tidak layak untuk dipercaya karena bukan berdasarkan sebuah sejarah yang otentik, ya, ini secara keilmuan. Tetapi ada juga yang mencermati dari sisi lain. Ya, dia tidak percaya, tetapi dia menangkap bahwasanya Serat Babat Tanah Jawa ini ada sebuah politisasi agama. Dan nampak sekali memang ada beberapa buku-buku serat babat ini yang memang seperti ada kesengajaan pengkaburan sejarah dan dibelokkan mengarah pada politisasi sebuah agama tertentu. Karena itu akan kita coba bedah tentang Serat Babat Tanah Jawa. Nah, ini di Sanggar Raket Prasaja biasanya ini ya Mas Hadi sama Mas Anton ya. Anggota-anggota yang lain sibuk ya. Sehingga kadang ikut gabung, kadang tidak. Nah, yang pasti ini anggota kita yang berdua ini, Mas Hadi sama Mas Anton ini. Ini siapa dulu yang mau nyoba bertanya tentang Serat Babat Tanah Jawa? Nih. Oh, Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Ini ingin saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan Serat Babat Tanah Jawa? Nggih. Nggih, terima kasih Mas Anton. Rahayu Romo. Nggih, Rahayu. Mengenai Babat Tanah Jawa kan banyak versi. Nggih. Bagaimana cara kita menyeleksi versi-versi tersebut bisa yang dipercaya itu aja Romo. Mohon penjelasannya. Nggih. Terima kasih Mas Hadi dan Mas Anton ya. Ya, memang ketika kita bicara Serat Babat Tanah Jawa ini
ada beberapa versi sebenarnya. Ada versi yang diterbitkan oleh toko buku Sadu Budi Solo. Ada yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, itu Babat Tanah Jawi. Jadi kalau Sadu Budi Solo ini judulnya Serat Babat Tanah Jawa. Kalau yang diterbitkan oleh Departemen P&K ini istilahnya, kalau saya lihat ini lebih cenderung pada penerbitan ulang. Ini judulnya Babat Tanah Jawi. Ya. Jadi kalau yang dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti ini, bukunya cukup tebal, ya. Lumayan ini tebalnya. Kalau yang Sadu Budi ini seperti ini, ya. Dengan ejaan lama, ini cenderung orang kalau membaca agak kerepotan ini karena memang buku ejaan lama. Tapi kalau yang dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cenderung sudah dengan ejaan baru. Nah, ada lagi yang Babat Tanah Jawi yang warnanya hitam. Ya. Saya kebetulan sebenarnya ada tiga versi, tapi ini tadi ketika saya buka-buka perpustakaan saya yang nemu baru 2. Nah, sehingga kalau kita cermati, ya, buku ini cenderung ada nuansa politisasi agama Islam. Ya. Nampaknya ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba istilahnya ini untuk kepentingan politisasi atau kepentingan penyebaran agama, ya. Sehingga ini ada keterkaitan dengan cerita-cerita yang dibuat, ya, seperti serat Syekh Subakir, ya. Ini kan juga cenderung ada muatan politisasi agama di tanah Jawa. Dan juga penyebutan kata Jawi, ya. Ini ada sebuah pergeseran, ya. Jadi kalau kata Jawa, ya, ini kan memang bermakna dari bermula dari aksara Jawa, dan ini sudah berkembang mulai jauh sebelum Masehi. Kata Jawa berasal dari aksara Jawa, yaitu aksara Ja dan Wa yang dipangku tidak mati. Jadi artinya Jawa ini sesuatu yang tidak pernah mati. Tapi kalau kata Jawi ini lebih mengarah pada disamarkan, ya. Jadi aksara Jawi ini ternyata adalah aksara Arab gundul. Jadi yang dimaksud dengan aksara Jawi ini adalah aksara Arab gundul, ya. Yang di situ memakai aksara Arab gundul, tetapi bahasanya memakai bahasa Jawa atau memakai bahasa Melayu, ya. Kalau saya lihat beberapa buku yang ada, ya. Nah, kalau bagaimana kita tadi yang ditanyakan Mas Hadi, yang dimaksud dengan Babat Tanah Jawa atau Babat Tanah Jawi tadi, ya. Cerita Babat
ini sebenarnya kalau di dalam culture kita, yang dimaksud babat itu adalah cerita awal mula suatu pemukiman ini dibabat dari hutan belantara, atau awal mula cerita dari sebuah pemukiman, entah itu berbentuk desa ataupun sebuah berbentuk kerajaan, entah itu kerajaan besar maupun kerajaan kecil seperti kadipaten. Nah, itu yang dimaksud dengan babat. Sehingga di dalam culture kita, budaya Jawa ini ada babat tanah Jawa, ada babat Demak, ada babat Mataram, ada babat Probolinggo, ada babat Lumajang, dan lain-lain. Ada babat Giyanti, banyak tentang serat babat. Bahkan ada desa namanya Babatan. Di dekat kita kan ada desa Babatan di arah ke selatan. Desa Babatan ikut Kelurahan Arjowilangun, Kota Malang ada. Terus ada desa Babatan Kecamatan Ngajum, ya. Jadi babat, ya. Babatan, babat ini memang ya dari kata menebang, babat hutan, awal mula sebuah pemukiman. Kalau serat babat berarti serat, ya, serat itu tulisan atau buku yang menceritakan awal mula sebuah pemukiman atau sebuah peradaban. Kalau babat tanah Jawa tentunya yang seharusnya yang berisi tentang bagaimana cerita awal mula peradaban yang ada di tanah Jawa seharusnya. Tetapi faktanya memang kalau kita lihat dari serat babat tanah Jawa, ini tidak menceritakan itu, tidak menceritakan awal mula adanya peradaban di tanah Jawa. Terus juga ada buku baru yang misalnya dengan judul Babat Tanah Jawi. Kata Jawi ini tadi sudah saya katakan di beberapa literasi lain yang disebut dengan aksara Jawi ini adalah ternyata aksara Arab gundul. Arab tanpa sandangan. Nah, kalau di huruf hijaiyah ini kan ada sandangannya, jadi pegon, ya, jadi Arab pegon. Ini yang dimaksud dengan aksara Jawi itu lebih cenderung mengarah pada aksara Arab pegon, Arab gundul. Ya. Sehingga ketika kita baca di dalamnya, ini nampaknya serat babat ini ada sebuah kepentingan, ya, menggiring dan menyamarkan sejarah di tanah Jawa itu sendiri, sehingga banyak berawal, banyak bertumpu, termasuk tentang cerita Syekh Subakir yang datang dari Timur Tengah ke sini untuk numbali tanah Jawa, sehingga diceritakan tanah Jawa ini adalah sebuah hutan belantara. Siapapun yang datang pasti mati. Sampai istilahnya Pulau Jawa ini goyang, ya. Sampai akhirnya ditumbali oleh Syekh Subakir. Ini bagi orang yang tidak tidak berpikir dengan nalar sehat, tentunya kan langsung ditelan mentah. Tentunya langsung ditelan mentah, ya. Tapi bagi orang yang mau berpikir dengan nalar sehat, tentunya kan ini ada cerita kebohongan di situ, gitu loh. Karena orang-orang Timur Tengah yang diutus oleh
Sultan Muhammad II dari Kekhalifahan Ottoman Turki, ini kan baru datang abad ke 14-15. Terutama pada abad ke-15 yang Nah, sementara sebelum itu di tanah Jawa sudah banyak peradaban. Walaupun ketika terjadi gelombang ya, tentara-tentara dari istilahnya pengaruh dari Arab itu cenderung akhirnya menghancurkan, meluluhlantakkan peradaban Jawa. Ketika Majapahit jatuh itu kalah oleh Kesultanan Demak yang dibackingi oleh Kesultanan Ottoman. Ini kan terjadi penjarahan harta benda. Selain penjarahan juga ada penghancuran berbagai peninggalan, terutama candi. Ini bukan cerita hoak gitu. Kalau tidak terjadi pertempuran, kalau tidak terjadi peperangan yang luar biasa, ya, tidak ada terjadi penghancuran, tentunya tidak mungkin ya situs-situs itu akhirnya hilang. Sehingga dari berbagai catatan sejarah itu banyak situs, ya, entah itu berupa candi, ya, ataupun berupa peninggalan lain. Ini kan tenggelam karena memang dirusak, ya, porak-poranda. Tetapi juga adanya bencana alam memang. Tetapi kalau adanya bencana alam, sebagai contoh ketika Gunung Merapi meletus, ya, ini Candi Borobudur itu memang tertutup abu vulkanik. Tetapi kan batu-batunya yang berserakan itu kan tidak tidak jauh dari lokasi itu. Jadi ketika Candi Borobudur itu awalnya ditemukan oleh seorang pedagang Cina, dilaporkan kepada Jenderal Raffles, terus akhirnya dipugar. Itu kan posisi Candi Borobudur ini tertutup abu vulkanik, itu batu-batunya berserakan tetapi tidak hancur total gitu. Sementara kalau karena dirusak oleh manusia, ini kan batunya cenderung semburat, ya. Bahkan letaknya berjauhan gitu. Ini kan bukti memang waktu itu ada peperangan, ada penghancuran, ya. Selain itu, diceritakan bagaimana orang-orang Jawa yang masih kukuh dengan keyakinan leluhur, ini kan lari ke gunung-gunung. Salah satu bukti ya di daerah Gunung Bromo ataupun di pedalaman-pedalaman. Karena pada waktu itu gelombang Arabisasi itu menguasai pesisir pantai, terutama pesisir pantai utara. Karena memang kerajaan Demak itu kan di pesisir pantai utara, mulai dari Demak, setelah itu terus ke barat sampai ke Cirebon, sampai Banten, ya. Daerah pesisir memang dikuasai oleh orang-orang Arabisasi. Orang-orang yang masih kukuh dengan ajaran leluhur Jawa ini larinya ke pedalaman. Larinya ke pedalaman, ke gunung-gunung, ya. Sehingga akhirnya kan sampai sekarang masih ada sisa-sisanya kan di Gunung Bromo. Atau ada juga mereka yang lari ke Bali. Ini dalam catatan sejarah seperti itu. Ya. Nah, kembali ke tema kita tadi, babat tanah Jawa ataupun babat tanah Jawi yang tidak Jawa, ya. Jadi kita angkat tema kita hari ini adalah babat tanah Jawi yang tidak Jawa, ya. Itu yang dimaksud dengan babat tanah Jawi yang ditanya oleh Mas Hadi tadi. Nah, kalau yang ditanya oleh Mas Anton, bagaimana kita memilah, ya,
tentang cerita peradaban Jawa. Kalau dari buku Babat Tanah Jawi cenderung semuanya nggak bisa kita ambil untuk literasi penuh gitu loh. Satu, karena kronologi peristiwa ini seringkali tumpang tindih. Ya. Ini cerita Babat Tanah Jawi yang tumpang tindih. Yang kedua, isinya cenderung bersifat folklor, dongeng, bersifat folklor atau dongeng, sehingga sulit untuk kita jadikan acuan secara utuh. Ya. Memang di sisi lain, ya dari sekian cerita Babat tersebut, terutama cerita Babat Tanah Jawi tadi, ada beberapa sisipan-sisipan yang istilahnya cerita Babat Tanah Jawi ini kan mengambil sebuah cerita folklor, ya, sebuah cerita dongeng yang mengambil latar belakang sejarah gitu loh. Sehingga memang ada beberapa catatan-catatan sejarah yang terkait di Babat Tanah Jawi tadi. Sehingga tadi saya katakan Babat Tanah Jawi ini tidak bisa kita jadikan acuan secara utuh, secara penuh. Sehingga kita kalau membacanya memang harus hati-hati. Sehingga kalau di kalangan akademisi jarang dipakai acuan cerita Babat Tanah Jawi ini. Nah, kalau kita ingin memilahnya bagaimana ya? Tentunya kita harus banyak membaca literasi-literasi lain. Sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Sebagai contoh tadi saya katakan umpamanya cerita tentang Syekh Subagir itu kan bagian dari cerita Babat Tanah Jawi. Ini kan sesuatu yang kalau kita banyak membaca dan kita menggunakan nalar sehat kan akhirnya kita tahu kalau cerita ini cerita hoak gitu, cerita dongeng ya. Kok diceritakan sebelum ditumbali Tanah Jawa ini oleh Syekh Subagir, Tanah Jawa ini kan goncang, jomplang ke kanan, jomplang ke barat, jomplang ke timur kan gitu. Setelah itu ditumbali, ya, ditumbali, terus dipaku di Gunung Tidar sana oleh Syekh Subagir katanya. Nah, tentunya kalau kita ini tidak berpikir dengan nalar sehat dan literasi kita tidak banyak kan langsung kita terima cerita tersebut. Karena itulah banyak orang Jawa akhirnya merasa harus memuja, harus berterima kasih kepada orang-orang Arab karena telah berjasa numbali Tanah Jawa ini. Kalau Tanah Jawa tidak ditumbali oleh Syekh Subagir dalam tanda kurung adalah orang Arab, wah Tanah Jawa ini nggak bisa dihuni kan begitu. Sehingga orang Jawa digiring secara masif supaya memuja-muja orang Arab. Padahal cerita ini adalah cerita folklor dongeng. Dan kita harus kita kupas, sehingga setelah kita kupas dengan kita temukan literasi lain ya memang waktu itu cerita dari Kesultanan Ottoman Turki ini banyak mengirim orang ke sini. Ada 3 kali, 3 gelombang. Ada pengiriman pertama itu 20.000 kepala keluarga. Terus yang pengiriman kedua itu 40.000 kepala keluarga. Semuanya mati. Ternyata ini adalah ya karena Kesultanan Turki ini yang dikirim ke sini adalah prajurit ya. Yang dimaksud dengan 40.000 kakak ya. Ini kan berarti kan ini kan sebuah penyebutan prajurit sebenarnya yang tersamar. Yang dikirim itu kurang lebih adalah kalau namanya kakak itu kan suami, istri, anak ya.
anak minimal 2 ya. Berarti kalau 40.000 kakak yang dikirim ke sini berarti 40 kali 4 160.000. Semuanya mati. Kalah. Kenapa? Karena di sini waktu itu ada kerajaan besar yaitu Majapahit. Kesultanan Ottoman Turki itu mengirim prajuritnya ke Majapahit ya, ke Nusantara ini tercatat 3 kali. Ya. Karena terus kalah, akhirnya yang mereka kirim adalah intelijen dengan menyamar sebagai pedagang, menyamar sebagai mengajarkan keyakinan. Yang dikirim seperti itu. Mereka yang dikirim adalah pedagang dan para orang-orang penyebar keyakinan. Setelah karena setelah mengirim 3 kali gelombang, mereka kalah terus. Baru setelah itu mereka mulai mendapatkan tempat di sini. Akhirnya Raden Patah atau Jimbun ya, yang waktu itu menjadi adipati di Glagahwangi, yang belakangan menjadi Demak, ini melakukan MOU dengan Kesultanan Turki. Barulah mereka melakukan peperangan yang mereka menjadi menang dalam perang. Jadi pertama yang dikirim adalah prajurit, 3 kali gelombang mereka kalah terus ya. Akhirnya mereka mengirimkan intelijen, menyamar sebagai pedagang, menyamar sebagai penyebar ideologi. Setelah itu mereka mulai mendapatkan tempat ya. Akhirnya itu tadi ada MOU antara Raden Patah dengan Kesultanan Turki, itu tercatat tahun 1478 kalau nggak 1479. Akhirnya terjadi peperangan yang besar lagi sampai akhirnya Majapahit kalah. Nah, kalau kita melihat dari pertanyaannya Mas Anton tadi, jadi ini kan untuk memilah tentang Babat Tanah Jawi ya di situ. Kita harus banyak literasi lain. Hanya kita menjadi tahu. Sebagai contoh umpamanya dari buku yang diterbitkan Dinas Pedanka ini kan ini lebih banyak menceritakan setelah era Demak. Untuk background sejarahnya. Begitu juga dengan Babat Tanah Jawa yang dari Sadu Budi. Ini juga banyak diceritakan itu setelah Majapahit jatuh. Jadi banyak bab pertama itu bedahipun Mojopahit sirna ilang kertaning bumi. Setelah itu ateke Bintoro atau Demak. Nah ini nampaknya ini ada sebuah gerakan politisasi tersendiri ya, bagaimana dari pengarang buku-buku ini ingin menghancurkan peradaban Jawa yang terdahulu. Jadi penghancuran secara fisik, banyak situs, banyak candi yang memang dihancurkan, dan penghancuran secara psikis lewat cerita Babat yang tergiring secara yang ditulis untuk kaum misalnya cendekia. Secara fisik itu dihancurkan, secara psikis juga dihancurkan lewat cerita Babat tadi. Dan mulai ada sebuah sesuatu yang disamarkan ya. Kata Jawa disamarkan menjadi kata Jawi. Sementara kata Jawi lebih mengarah pada aksara Arapegon atau Arab gundul.
Ini kan ada sebuah penggiringan mindset. Jadi orang itu kalau istilahnya orang Jawa itu harus Jawi dan bisa menguasai mengerti tentang aksara maupun sastra Arapegon tadi. Ini yang ada penggiringan ke sana gitu loh. Yeah. Mas Hadi ditanyakan. Saya tanyakan, berarti sebelum Majapahit itu belum ada itu ya Romo, Babat Tanah Jawa itu? Apa sebelum itu peninggalan dulu itu apa termasuk Babat Tanah Jawa? Sebenarnya kalau sebelum Demak muncul ya, itu kan jelas kita sudah punya peradaban besar. Tetapi tidak diceritakan di buku Babat Tanah Jawi. Sehingga kalau teman-teman yang penggiat budaya Jawa ini mencoba mengkritisi ya, tentang buku Babat Tanah Jawi ya. Salah satunya di medsos itu yang bernama Mas Gudel Anabrang. Ya, karena bagi orang yang mau berpikir sehat memang sulit untuk menerima gitu loh cerita Babat Tanah Jawi ini. Sehingga tema kita judulnya adalah Babat Tanah Jawi yang tidak Jawa. Nah, ada lagi yang ditanyakan Mas Hadi, Mas Anton, silakan. Mengenai Babat Tanah Jawa yang asli, maksudnya itu dari daerah mana? Dimulai awal Babat Tanah Jawa itu mulai dari mana? Kalau Babat Tanah Jawa yang asli ya tentunya kalau diceritakan ya mulai dari Kerajaan Medang Kamulan di lereng Gunung Kendeng. Kerajaannya di situ ya, di daerah Gunung Kendeng, daerah Sangiran ya. Itu kalau kita mau nulis cerita Babat Tanah Jawa yang benar, dan itu ada keterkaitannya dengan Gunung Padang yang ada di Cianjur. Karena di beberapa literasi saya baca Kerajaan Medang Kamulan dengan rajanya Sri Mahapunggung, Prabu Sri Mahapunggung, ini kerajaannya kan di daerah Pegunungan Kendeng, daerah Sangiran. Tetapi punya daerah Kadewatan atau daerah Brahmana dengan gurunya Ki Ajar Padang. Ini ada di Gunung Padang di Cianjur. Sehingga pada masa dulu tidak ada istilahnya itu suku Sunda, suku Jawa itu tidak ada. Karena kita dulu memang satu kesatuan. Jadi kata Jawa ini mengarah pada sebuah perilaku, sebuah value, sebuah nilai. Nah, kalau wilayahnya ini malah istilahnya Tatar Sunda atau Sundalen. Kita lihat seperti itu. Ini kalau kita mau bicara tentang Babat Tanah Jawa yang sebenarnya. Tapi kan tidak ada gitu loh buku itu. Karena memang kalau ditulis itu sangat tebal sekali kan, karena peradaban yang berabad-abad. Nah, sementara kalau buku yang ada yaitu Babat Tanah Jawi ini kan menceritakan mulai runtuhnya Majapahit. Itu kalau kita lihat isinya seperti itu. Ya paling tidak kalau kita punya buku ini ya saya sarankan itu kita banyak membaca literasi lain supaya kita tidak terjebak ya, tidak akhirnya menjadi berpikir pikiran kita menjadi kacau gitu kalau kita tidak punya literasi lain gitu. Ini tadi saya buka di Google. Yeah. Itu ada tulisan begini. Babat Tanah Jawi mulai dari Nabi Adam sampai Pangeran Purbaya. Berarti ini kan enggak 100% Jawa berarti. Iya. Yeah. Dan ada Nabi Adamnya kan. Yeah. Di Jawa kan tidak mengenal Nabi Adam. Betul, ya.
Jadi saya katakan bahasanya babat tanah Jawi ini kan banyak versi ya. Ada babat tanah Jawi yang menceritakan tetapi cuma sekilas ya. Misalnya menceritakan silsilah Nabi Adam sampai ke Raden Purbaya. Ya. Peradaban Jawa ini kan tidak kenal Nabi Adam. Yang dikenal adalah Sangjang Manu. Dari bahasa Jawa kuno, Manu. Ya. Manu, Mani, Manikem. Sangjang Manu. Manu dalam morfologi bahasa menjadi men. Menjadi Manu, manusia. Ya. Nah, peradaban Jawa tidak mengenal Nabi Adam. Nah, kalau di babat tanah Jawi ini ada sebuah keanehan. Sebagai contoh mamanya silsilah. Ya. Silsilah di sini ada silsilah tentang jim, ya. Sejarah jim. Ya. Jadi seolah-olah diceritakan orang Jawa dulu, ini keturunan jim. Ya. Ini kan dari Timur Tengah Pak Jin. Iya, padahal jim itu dari Timur Tengah. Jawa juga tidak mengenal jim juga gitu loh. Jadi di babat tanah Jawi diceritakan tentang sejarah jim. Ya. Nah, jim ini terus ada sejarah Nabi sarta Arab. Ya, jadi, nah di situ baru akhirnya akan ketemu. Ya. Jadi seantara sejarah jim dan sejarah Nabi tadi ketemu, jadilah orang Jawa. Nah, di sini juga merupakan apa namanya ini kalau menurut saya ini penghinaan malah, penghinaan, pelecehan terhadap orang Jawa. Karena sebagai contoh mamanya Sangjang Tunggal ya. Sangjang Tunggal ini kan dalam konsep Jawa ini merupakan manifestasi Tuhan. Tuhan itu tunggal, sehingga disebut Sangjang Tunggal. Itu adalah Sang Maha Energi. Tetapi dalam cerita babat tanah Jawi ini, Sangjang Tunggal ini merupakan keturunan Adam. Nah, ketika bertemunya cerita yaitu jejere pertama diceritakan tentang Kanjeng Nabi Adam, ya, ini punya istri Siti Hawa, ya, peputra Kanjeng Nabi Sis. Kanjeng Nabi Sis duwe garwa widodari Dewi Siti Mulat, terus punya anak dua yaitu Sayyid Anwas, menurunkan Nabi sarta Arab, terus Sayyid Anwar nurunake Benggala sarta Jawa. Nah, ini kan sebuah sebuah cerita tentang pengkaburan gitu loh. Melenceng jauh gitu loh. Yeah. Jadi kan ini kan ada semacam yaitu tadi mendowngrade si Jawa. Jadi Sangjang Tunggal itu keturunannya dari Nabi Adam, Nabi Sis, ya. Dan ini kan misalnya bertemunya antara dari sejarah jim dan sejarah kenabian. Nah, ini pengarang cerita ini luar biasa, ini ingin menghancurkan Jawa.
Padahal kalau kita lihat secara kronologi masa, yang dimaksud dengan ilmu kronologi masa itu begini. Jadi saat ini tahun Masehi itu kan tahun 2023. Tahun Masehi ini kan berawal dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Ya, dalam cerita Abrahamik ini kan nabi yang dianggap istilahnya tokoh besar. Ini kan Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, ya, baru Adam. Nah, kalau Isa usianya baru 2023. Rentang ke atasnya ini kan juga tahun 2000-an. Yaitu Nabi Musa. Kan Nimim ya. Setelah Musa kan terus Nabi Isa, Musa, Ibrahim, terus Nuh. Berarti ada rentang berapa ini? Isa baru 2000 tahun yang lalu. Setelah itu Musa juga 2000 tahun yang lalu, berarti 4000. Setelah itu Nabi Ibrahim 2000 lagi, berarti 6000. Nuh 8000. Nabi Adam itu kan diperkirakan baru usianya sekitar 8000-an tahun lalu gitu. Bahkan kemarin di medsos itu kan ditemukan kuburannya Siti Hawa, usianya diperkirakan 6000 tahun yang lalu. Nah, kalau dari rentang ilmu kronologi masa tadi berarti paling tidak itu kan Nabi Adam diperkirakan usianya sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sementara dari berbagai arkeolog menemukan peradaban-peradaban di dunia ini usianya sudah ratusan ribu tahun yang lalu, sudah jutaan. Bahkan di Sangiran ini ditemukan fosil yang usianya kisaran 200 sampai 400 ribu tahun yang lalu, bahkan ada yang berusia 10 juta tahun yang lalu. Sehingga di Sangiran juga ditemukan adanya fosil-fosil binatang laut purba. Nah, dari sini kan nampak sekali bahasanya cerita di buku Babat Tanah Jawi ini kan kacau secara kronologi masa. Jadi secara kronologi masa kacau, dari sisi misalnya alur cerita juga kacau gitu loh. Ketika kita bicara kronologi masa itu kan kita bicara angka tahun. Nah, jadi ketika kita bicara tentang alur cerita, ini kan tentunya kan kita bicara sejarahnya. Ini juga kacau gitu loh. Sehingga banyak orang yang tidak mempercayai tentang buku Babat Tanah Jawi. Nah, ini awal mula saya mempelajari tentang budaya Jawa tahun 95. Waktu itu saya banyak mendengar kata-kata. Orang yang senang tentang budaya Jawa harusnya punya buku Babat Tanah Jawa katanya. Saya waktu itu penasaran, ingin punya. Sampai saya punya 3 versi buku Babat Tanah Jawa itu. Saya pelajari. Ya, awalnya saya sempat termakan. Berarti memang dulu orang Jawa ini kan memang adanya perkawinan dari jin dan manusia dari Arab gitu. Ya. Jadi dari Arab yaitu tadi Nabi Adam, Nabi Sis ya. Terus akhirnya istilahnya kawin-mawin dengan jin ya. Terus akhirnya lahirlah
kita orang-orang Jawa katanya. Jadi di sini juga diceritakan tentang sejarah Benggala Sarta Jawa. Jadi bebukane Kanjeng Nabi Adam karo Siti Kawowo, peputra Kanjeng Nabi Sis ya. Kanjeng Nabi Sis ini sejarah itu bertemunya di Sayyid Anwar ya. Asmanya Dewi punya anak namanya Dewi Nur Cahyo ya. Nur Cahyo, Nur Rasa, terus Sangjang Wenang, Sangjang Tunggal ya. Akhirnya di sini kan manifestasi keyakinan Jawa itu sangat rendah karena itu tadi diceritakan bahasanya Nabi Sis punya anak Sayyid Anwar, setelah itu Sayyid Anwar punya anak itu adalah Nur Cahyo, ya, punya anak lagi Nur Rasa. Nur Rasa punya anak Sangjang Wenang punya anak Sangjang Tunggal ya. Ini kan Sangjang Tunggal punya anak Sangjang Guru punya anak Brahma. Terus akhirnya sampai ke Prabu Jayamijoyo di Kediri. Nah ini kan semakin istilahnya dari kronologi masa kacau, dari alur cerita juga kacau, terbolak-balik gitu loh. Nah, ya. Berarti cerita Wali Songo juga masuk mungkin di situ? Iya masuk. Jadi ceritanya kalau yang cerita tentang tadi cuman sekilas, cuman urutan saja. Tapi pada isinya lebih banyak menceritakan pasca Demak, pasca Pajang. Nah, ini sehingga kalau kita istilahnya kita baca isinya, daftar isi ya, ini lebih banyak cerita tentang pasca Demak dan pasca Pajang. Ya kalau kita ingin punya buku ini sekedar untuk pengetahuan saja enggak apa-apa lah tapi kita juga harus hati-hati supaya kita bisa pilah-pilah gitu. Kadang begitu ini tebel banget bukunya. Ada ditanyakan lagi Mas Anton? Kalau mengenai kronologi masa, ada yang mengatakan dari sejarah dan prasejarah. Itu gimana itu? Masanya sejarah dan prasejarah. Ya, kalau kita bicara tentang sejarah dan prasejarah ya, ini kan tergantung siapa dulu yang nulis gitu loh. Ada yang menganggap bahwasanya yang disebut sejarah itu kan setelah Islam masuk ya, baru dianggap sejarah. Terus sebelum Islam masuk dianggap prasejarah ada. Ini menurut versi penulis-penulis Islam. Karena sebelum Islam masuk kan dianggapnya bukan sejarah mereka gitu loh. Sehingga mereka menganggap prasejarah. Tetapi kalau kita mau bicara objektif yang namanya sejarah peradaban, tentunya kan mulai adanya suatu peradaban di tanah Jawa. Dan itu bahkan jauh sebelum Masehi sudah ada peradaban di tanah Jawa. Jadi ditanyakan lagi? Mengapa masih banyak orang yang masih percaya mengenai Arabisasi itu dijalankan dengan damai, cinta damai gitu. Tapi kenyataannya kan kalau kita lihat sejarahnya kan bertolak belakang gitu. Oh iya, nah ini ceritanya saya kemarin ketemu dengan salah seorang guru di sebuah madrasah. Beliaunya lulusan dari sebuah perguruan tinggi berbackground agama. Ya, kemarin saya juga
dia juga saya ajak bertamu ke rumahnya Mas Hadi, itu si guru tersebut masih muda. Dia kebingungan gitu loh. Dia sebagai anak muda dia juga banyak membaca tentang bagaimana cerita-cerita peperangan. Mulai zaman Nabi Muhammad ya masih hidup, terus sampai ke cerita tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya. Terus termasuk kerajaan Islam terakhir adalah Bani Utsmaniyah yang ada di Turki. Ini kan penuh dengan peperangan-peperangan, penaklukan-penaklukan. Bahkan ada buku yang berjudul Penaklukan Islam yang Mempengaruhi Dunia. Ini jelas sekali toh bahwasanya di situ banyak penaklukan, banyak perang gitu loh. Tetapi kok saat ini di kurikulum pendidikan kita itu ditulis penyebaran agama ini dengan damai. Sehingga sang guru tadi kebingungan. Tapi akhirnya kan dia tetap harus nurut dengan kurikulum yang ada. Nah ini biarlah nanti alam yang akan membuka tabir tersebut. Karena ada semacam istilahnya pengkaburan sejarah. Kenyataannya penuh dengan penaklukan-penaklukan, dengan perang dan perang. Ya. Bahkan simbolnya aja pedang gitu loh. Tapi kok ditulis katanya penyebarannya dengan damai. Ini kan sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang tidak sesuai fakta gitu loh. Ya biarkan saja itu nanti istilahnya saya yakin kok sebuah fakta suatu saat akan terbuka gitu. Dan kalau kita lihat kan ini ada semacam istilahnya penaklukan secara fisik maupun penaklukan secara psikis. Penaklukan secara fisik, penghancuran secara fisik yaitu memang dengan perang. Tetapi juga ada penaklukan secara psikis yaitu dengan membuat buku-buku babat yang mengkaburkan sejarah. Ya, pembodohan di situ, ada pembodohan sejarah, pengkaburan sejarah. Berarti kan ada penaklukan, penghancuran dari dua sisi, secara psikis maupun secara fisik. Dan ini buktinya adalah Serat Babat Tanah Jawi ini adalah penghancuran dan penaklukan secara psikis. Nggih, Mas Anta. Kan cerita lucu itu di situ tadi kan diceritakan turunan sampai Sang Hyang itu kok anaknya siapa itu tadi di situ. Padahal derajatnya kan kalau Nabi Adam itu kan juga masih makhluk. Ya, ini Mas Hadi mau sampaikan. Jadi memang ini ada sebuah penghancuran dan penaklukan tentang keyakinan lokal. Padahal namanya Sang Hyang Tunggal, ini kan Tuhan yang paling tinggi gitu loh. Kalau dalam versi ajaran Jawa, Sang Hyang Tunggal. Bahkan lebih tinggi dari kata Tuhan. Bahkan lebih tinggi dari kata Tuhan. Karena Sang Hyang Tunggal itu kan Sang Maha Energi. Energi itu tunggal gitu loh. Nah, tapi malah direndahkan, dihancurkan. Sang Hyang Tunggal itu anaknya Sang Hyang menang gitu loh. Jadi diceritakan ya, di Sang Hyang Tunggal itu putranya Sang Hyang Wenang. Terus Sang Hyang Wenang putranya Sang Hyang Nuroso. Sang Hyang Nuroso putranya Sang Hyang Nur Cahyo. Putranya Sayyid Anwar, putranya Nabi Sis. Nabi Sis putranya Nabi Adam. Itu kelihatan terbalik sekali. Nur Cahyo itu juga atas pasti, harusnya dari atas. Atas cahaya. Cahaya. Contohnya saja cahaya matahari, Pak. Itulah kita perlunya waspada dengan penghancuran-penghancuran secara psikis.
digiring, ditulis dalam bentuk cerita babat. Bahkan kemarin saya pernah main ke rumahnya teman ya, penggiat keris ya, Tosan Aji. Di situ saya menemukan tentang buku cerita tentang Aji Saka. Dibentuk kertasnya itu kertas buram, kayak lama gitu. Padahal saya lihat ini kertas baru sebenarnya. Di situ diceritakan Aji Saka itu dari Arab gitu. Padahal Aji Saka ini adalah Sri Mahapunggung ketiga. Ini tahun 50 Masehi. Nabi Muhammad belum lahir, tapi dalam buku tersebut dikemas kertasnya kertas buram, kertas coklat gitu ya, kayak kertas kuno gitu ya. Di situ diceritakan Aji Saka ini dari Arab dan beragama Islam. Ini banyak beredar buku-buku seperti itu, termasuk ada buku dengan kertas coklat ya, yang kertas merang ya, kertas merang ya. Gajah Mada itu dari Arab dan beragama Islam, namanya Gats Ahmada gitu. Gajah Mada itu penggalannya menjadi Gats Ahmada gitu. Ini yang kita harus waspada, dan ini banyak beredar di teman-teman yang penggiat budaya, tetapi mereka itu tadi misalnya mereka penggiat budaya tetapi mereka masih memuja-muja Arab gitu. Dia tidak murni cara Jawa yang mereka pelajari. Di Malang ini saya lihat banyak teman-teman penggiat keris seperti itu gitu. Seperti orang Jawa tapi tidak tahu sejarah Jawa. Ya, jadi mereka seolah-olah penggiat budaya Jawa tapi ujung-ujungnya mereka tetap memuja-muja Arab gitu. Semar itu turunan iblis. Oh ya. Ada yang mengatakan Eyang Semar itu dari turunan iblis. Ya, Gimana? itu kan ada ulama ya, tokoh agama yang ceramah katanya Eyang Semar itu turunan iblis, turunan jin ya. Karena dia yang jadi patokannya adalah Babat Tanah Jawi tadi. Karena kalau di Babat Tanah Jawi tadi kan diceritakan bahwasanya Sanjang Tunggal punya anak Sanjang Guru ya. Nah, Sanjang Tunggal itu anaknya 3 kan, Sanjang Guru itu adalah Manikmoyo, terus Sanjang Ismoyo atau Semar, dan Sanjang Tejomoyo atau Togo. Jadi kalau ada tokoh agama yang ceramah mengatakan Sanjang Semar itu keturunan jin atau iblis, ya memang pedomannya dari Serat Babat Tanah Jawi ini. Dari sini berarti, Pak. Dari sini. Gini Pak, ya kalau semuanya ini diceritakan terus menerus kan berarti Akhirnya pembodohannya. Pembodohan, tapi akhirnya seolah-olah menjadi sebuah pembenaran. Waduh, berarti berbahaya Pak. Berarti. Sangat berbahaya. Sehingga tema kita saat ini adalah Serat Babat Tanah Jawi yang tidak Jawa. Tapi kira-kira ada apa enggak Pak ya yang asli, memang cerita Babat Tanah Jawi yang asli? Ya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Yang ada adalah ini sebuah bentuk penggiringan politisasi agama tadi. Nih. Jadi ditanyakan lagi? Dah, ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita saat ini, yaitu Babat Tanah Jawi yang tidak Jawa. Karena itu berhati-hatilah. Dan ini banyak beredar di kalangan teman-teman penggiat budaya Jawa. Terutama mereka-mereka yang apa istilahnya
Kalau istilah sekarang barangkali kadrun blangkonan. Mereka seolah-olah blangkonan, seolah-olah penggiat budaya Jawa, tapi mereka selalu memuja-muja orang Arab. Dia lupa jati dirinya, dia lupa kalau dia sudah berkhianat pada leluhurnya, pada orang tuanya. Karena itu kita semua harus waspada. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita jangan mudah terjebak mengikuti penggiringan masif yang mengkaburkan sejarah tanah Jawa, sejarah peradaban Jawa itu sendiri. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.